Selamat pagi para sahabat GKI Klasis Solo. Berjumpa kembali dengan saya di dalam rangkaian Bina Iman GKI Klasis Solo. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, di dalam setiap era ada suatu kekuatan yang seringkali begitu kuat, begitu menggiurkan sehingga mampu membutakan mata manusia terhadap apa yang benar dan apa yang salah. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 21 sampai dengan 27, kita menyaksikan bagaimana daya tarik kekayaan dan keuntungan finansial bisa mengalahkan kebenaran ilahi dan bahkan memicu kekacauan. Kisah ini berpusat di Efesus, di mana Efesus adalah sebuah kota yang masyhur, sebuah kota dengan kuil Artemis atau Diana, salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Ribuan orang datang untuk menyembah dewi ini, dan industri pembuatan kuil-kuilan perak kecil serta patung-patung Artemis berkembang dengan pesat di sana. Ini bukan sekedar kerajinan tangan biasa, ini adalah bisnis yang besar yang menghidupi banyak orang, dipimpin oleh seorang pandai keramik bernama Demetrius. Nah, pada saat itu Paulus dengan keberanian dan kuasa Roh Kudus memberitakan Injil di Efesus. Pesan yang ia sampaikan adalah tentang Yesus Kristus Sang Juru Selamat, dan bahwa Allah yang dibuat dari tangan manusia bukanlah Allah. Pesan ini yang sejatinya adalah kebenaran yang membebaskan, justru menjadi ancaman bagi Demetrius dan juga para pengrajin perak yang lainnya. Mengapa? Karena kebenaran ini berdampak langsung pada dompet mereka, pada keuangan mereka. Jika orang-orang berhenti percaya pada Artemis dan beralih kepada Kristus, maka bisnis mereka akan menjadi hancur. Di dalam bacaan Kisah Para Rasul itu kita bisa melihat Demetrius yang begitu mahir dan dalam memobilisasi kepentingan ekonomi, menghasut orang banyak. Ia tidak berargumen tentang kebenaran teologis atau moral, tetapi ia berargumen tentang hilangnya keuntungan finansial. Ia berkata, "Kamu tahu bahwa dari usaha ini kita beroleh penghasilan yang besar. Sekarang kamu lihat dan dengar betapa Paulus telah membujuk dan menyesatkan banyak orang, bukan saja di Efesus, melainkan juga di seluruh Asia, dengan mengatakan bahwa Allah yang dibuat dari tangan manusia bukanlah Allah." Ini yang diungkapkan oleh Demetrius, dan lebih jauh lagi ia menambahkan kekhawatiran tentang kemuliaan agung Dewi Artemis. Namun jelas bahwa motivasi utamanya adalah berbicara tentang kerugian ekonomi. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, kisah ini mengajarkan kita pelajaran yang penting tentang konflik antara nilai-nilai rohani dan godaan materi. Seringkali Injil Yesus Kristus tidak hanya menantang keyakinan, tetapi juga mengusik zona nyaman finansial dan juga kepentingan pribadi kita. Berapa banyak dari kita ketika diperhadapkan pada pilihan antara mengikuti kebenaran firman Tuhan dan mempertahankan keuntungan duniawi, cenderung memilih yang terakhir, walaupun juga tidak sedikit pula yang memilih yang pertama. Demetrius adalah cerminan dari hati yang lebih mencintai uang daripada kebenaran. Ia lebih memilih untuk membela sebuah sistem yang menguntungkan dirinya, meskipun sistem ini berlandaskan pada kebohongan dan juga penyembahan berhala. Ia mengingatkan kita pada peringatan Yesus di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-24, ketika di sana dikatakan demikian, "Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu
tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon atau kekayaan. Kisah ini juga menunjukkan bagaimana ketakutan akan kerugian finansial dapat memicu kemarahan, ketidakadilan, dan bahkan kekerasan. Demetrius berhasil membangkitkan kerumunan massa yang dipenuhi dengan kemarahan irasional. Semuanya demi mempertahankan keuntungan pribadi. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menguji diri kita pribadi lepas pribadi. Apakah kita mengutamakan kebenaran ilahi di atas segala sesuatu? Bahkan jika itu berarti mengorbankan kenyamanan atau keuntungan materi. Apakah kita berani berdiri teguh pada apa yang benar, meskipun itu berarti melawan arus kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok? Para sahabat yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah ada Artemis yang kita sembah secara tidak sadar, sesuatu yang menjanjikan keuntungan duniawi namun menggeser kebenaran Tuhan dari pusat kehidupan kita? Biarlah kita senantiasa mendoakan hati yang lebih mencintai Tuhan dan kebenarannya daripada mencintai kekayaan dan keuntungan duniawi semata. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.